Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP Bandung Reformanda. Kami sapa selamat hari Minggu juga dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Firman Tuhan yang ditetapkan yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-18. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang dibaptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita membuat perbedaan menjadi suatu yang mencolok dalam kehidupan kita. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu, perbedaan adalah hal yang alami bagi kehidupan manusia. Tidak mungkin kita bersama dalam sesuatu atau keputusan. Tidak mungkin manusia ini bersama, mungkin itu menjadi monster Bapak Ibu kalau kita bersama tidak ada perbedaan. Sedangkan perbedaan antara yang kita katakan bagaimana anak yang lahir dua, kembar, itu kita juga bagaimana ada perbedaan bagi mereka. Jadi perbedaan itu hal yang alami. Mungkin juga bunga yang di altar atau di sini dia cantik karena ada perbedaan warna, sehingga ada memantulkan beberapa warna, sehingga mungkin Bapak Ibu itu menjadi suatu hal yang cantik atau yang indah. Mungkin juga perselisihan itu berujung kepada perpecahan terjadi, dan kapan saja perselisihan atau konflik merupakan ketidakcocokan atau nilai-nilai tujuan yang dicapai baik secara individu maupun secara organisasi. Mungkin kerap terjadi perbedaan pendapat, mungkin ada kepentingan sendiri, mungkin ketidakpuasan, mungkin ada organisasi, mungkin saya merasa yang hebat,
Mungkin watak saya yang merasa lebih dari orang. Alani unang mata gulut perbedaan saya mai akamang. Bagaimana gereja ini ketika mengalami suatu perbedaan pendapat, itu menjadi suatu ada keharmonisan dalam kehidupan persekutuan itu. Bagaimana kita lihat dalam suatu mengalami konflik perpecahan yang berbeda-beda, Bapak, Ibu, Saudara, angguau madok dan roh debata di si Allah tidak hadir di dalam perpecahan itu. Sehingga mari dengan rendah hati di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak, Ibu. Itulah yang dituntut oleh firman Tuhan. Paulus mau mengatakan bagaimana pesan yang istimewa untuk firman Allah. Dikatakan bagaimana menasihatkan kamu saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain Bapak Ibu Saudara. Tapi menasihatkan kamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi hubungan kita dengan Kristus di dalam hal keharmonisan. Karena dalam nama Kristus kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, dan sebaliknya supaya kamu bersatu sehati sepikir, supaya kamu erat bersatu sehati sepikir. Hubungan Kristus itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih menyelesaikan perpecahan di dalam kehidupan secara gereja. Nama Yesus Kristus itulah menjadi pedangkal di setiap kehidupan itu dan menjadi jawaban yang ajaib, menjadi jawaban yang mujarab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atong amang inang unok ni nasa hasadauni di bagasan Kristus, sumber segala persatuan yang seutuhnya hanya ada dalam nama Kristus, selainnya tidak ada. Karena itu Kristuslah penangkal, Kristuslah kunci untuk segala penyatuan dalam kehidupan kita secara kebersamaan. Itulah yang terjadi juga di jemaat Korintus ketika Paulus melayani jemaat di Korintus, dan setelah meninggalkannya ada perbedaan, ada golongan, ada fanatisme yang berlebihan, ada difavoritkan yang berbeda-beda. Kita lihat ada golongan Paulus, di mana yang memberitakan firman Allah. Bagaimana golongan Apolos yang dia kerap sekali dengan retorika yang begitu indah. Bagaimana dengan golongan Kefas, Petrus, juga bagaimana dia dikultuskan. Bagaimana dengan golongan Kristus sehingga ada skismata, ada di tengah-tengah mereka kelompok menganggap bahwa kelompok saya yang paling benar, yang berhasil, yang paling hebat, saya super di dalam kehidupan saya, di dalam berjemaah saya, di dalam kehidupan kami sebagai pelayan. Itu persi dari jemaat ada yang terjadi skismata, ada perpecahan kelompok Paulus, Apolos, Kefas dan Kristus. Bagaimana dengan pemberitaan itu? Bagaimana dengan pelayan-pelayan yang dikultuskan itu? Mungkin juga itu bisa terjadi. Ikono do nama boto, sudi nama saun ikut di boto odo. Harus semua ini yang terjadi di dewan ini atau di majelis ini. Itu mungkin. Manang song di bunawa so rupani masa dope siswa buru, hapi buru idang arung beak kamang inang. Ido damang do opung nami do na julo pajongjong hurion. Itu banda timbul perpecahan di gunung di Bonapa Sogit. Bagaimana dengan tanah? Sudah diberikan oleh opungnya Najolo sekarang karena mahalnya tanah. Dan olak nyodo
HP nga sampai 7 generasi. Ay boto, ay banda parbiguad doon na juloy tanoi. Uban na diliyon upuna. Dang na adong manangadis ito. Tapi karena nilai harga tanah menjadi sikismata perpecahan. Barbar kelompok memperjuangkan bagaimana sampailah ke kantor pusat. Itu realita juga Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Karena itu ada keluarga Chloe yang sangat dia berpengaruh. Dia tidak dipengaruhi oleh kelompok ini, tetapi menyatakannya kepada Paulus. Ada perpecahan, ada skismata di dalam jemaat kita. Bagaimana ini dikatakan oleh Chloe yang baik hati, dan digembor-gemborkan, dan gabi asa au malu dison. Saya yang punya fanatisme dan saya berperan aktif dalam skismata, dalam perpecahan ini. Bukan yang demikian, tetapi Paulus mengatakan kepada mereka, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Adakah disalibkan kamu karena Paulus? Suatu pemberitaan, suatu peneguhan supaya dilihat kepentingan, golongan, selera, sifat, kemauan. Jangan dibiasakan, tetapi satukanlah itu Bapak Ibu dan kita sebagai majelis di otoritas Kristus, di kuasa Kristuslah. Lembaga itu, gereja itu hanya bersepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menasihatkan kamu supaya kamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu juga Bapak Ibu Saudara, kita berbicara bagaimana dengan ketika suami istri ada ketidakcocokan, ada perpecahan, ada skismata mungkin kepada anak sehingga jatuh ke dalam perpecahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, diundang, datanglah kepada nama Kristus supaya pementingan ego di dalam hubungan rumah tangga dibuang jauh-jauh. Idomang, bahasa nungaga bisa ada daging benasi dana duai, ada daging Tuhan tadamandoke. Kenapa tidak menerima perbedaan? Tidak mungkin seorang suami mengata-ngatai atau membuat suatu kejelekan dari istri, dan mungkin tidak seorang istri menjelek-jelekkan di hakikat sahala wibawa seorang suami. Alai molonunga timbul perpecahan sampai ke meja hijau, seakan-akan tidak pernah berbaring bersama di tempat tidur. Tidak pernah mengatakan kami selama berapa tahun ini, berapa puluh tahun ini kami sudah di dalam satu atap rumah tangga Kristen, tetapi karena skismata, karena perpecahan itu seperti Hawa dan Adam bawa hidup. Si Adam do boru-boru nani lehom mido. Si Adam bahasa songoni. Ai ulokido boru-boru ulokido napau tohon au. Ada tuding menuding dalam perpecahan. Ketika itulah dosa, ketika itulah ego, ketika itulah tidak bertegak lagi suatu berdiri otoritas Allah. Allah nido molotabain bertegak diri, ego tegak, berarti tidak tunduk kepada kuasa Kristus, tidak tunduk kepada otoritas Kristus. Bapak Ibu Saudara, karena itu yang kedua dikatakan fokus kepada sentralitas Kristus. Ada Kristus tadi terbagi-bagi? Tidak ada. Adakah Paulus di dalam itu disalibkan? Tidak ada. Tetapi dahulukanlah Kristus. Otoritas Kristuslah, kuasa Kristuslah, tunduk kepada Kristuslah Bapak Ibu Saudara. Ketika itu tidak ada lagi golongan-golongan, tidak ada perpecahan-perpecahan, karena sudah nama Kristus hidup di dalam kesatuan dan sentralitas kehidupan kita, dan mengenal Kristus dan tunduk kepada Kristus. Sehingga dikatakan oleh Paulus, tidak hanya di dalam pembaptisan, bukan pembaptisan, tetapi pemberitaan Injil lah, salib Kristuslah
tong orang yang sudah di dalam nama Kristus dinasihatkan keselamatan, kekuatan dari salib itulah, pemberitaan salib itulah Bapak Ibu Saudara, dan harus kita hubungkan dengan kematian dari Kristus itu sendiri dan menjadi kematian kita sendiri. Alanido takas bohado idok taheng asa kematian kita. Takas bagaimana Kristus yang hidup di dalam aku, dan saya mau dengan pertaruhan nyawa saya di dalam nama Kristus supaya saya beroleh kemenangan di dalam kehidupan saya. Atau di hamuhurian itu hatta janganlah tegakkan ego, kepentingan, sifat dalam kebersamaan kita, dalam gereja, dalam pelayanan, tetapi nama Kristuslah menjadi suatu penyatuan bagi kita. Dan cik rohamu amang ada di salib itu ada jin kafir. Ima karena kebodohan. Alanido hau todo dihalak nalaho manggo taringot tu silangi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah victory, kekuatan, kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Saya kutanami doi, nama doki sakisar na uzwete. Ada jin kafir. Bukan sama vertikal dan horizontalnya salib itu. Tetapi PMI itu lambang PMI dari Geneva itu harus sama vertikalnya dan horizontalnya. Kenapa dihubung-hubungkan dengan listrik? Kenapa dihubung-hubungkan dengan lambang PMI Geneva? Salah. Alanido, bagaimana kita yang mengenal Kristus, yang dinasihatkan oleh Kristus? Karena itu pemberitaan tentang saliblah menjadi suatu kekuatan bagi kita, victory, kemenangan. Karena itu walaupun dalam perkembangan teknologi Bapak Ibu Saudara dalam kemajuan, sekarang mungkin orang menjadi kebodohan salib itu. Karena tidak melihat bagaimana Kristus yang sudah mati menebus dosa dan mengangkat harkat martabat manusia menjadi suatu kehidupan yang terbaik bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lewat firman Allah yang kita ditetapkan pada minggu hari ini, haguni di batado na paluhan kekuatan Allah lah yang menyelamatkan. Karena itu perbedaan hal yang alami jangan membuat kita menjadi menyolok dalam kehidupan kita. Seperti ada ibarat pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kesatuan di dalam jemaat hanya tercapai, terwujud seia, sekata, sehati, sepikir, merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebersamaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya nama Tuhan Yesus yang menasihatkan itulah membuat kita menjadi suatu kebersamaan, kehangatan, persauran nauri narosu di bagasan nanguluta imata piup asa di bagasan hatani Tuhani, nama Yesus menjadi kekuatan. Begitu juga buat saudara Judita si Hombi yang pada saat ini akan lepas CD. Bila itu menjadi proses inang dari pembaptisan, ajarlah mereka supaya bertumbuh dan sampai kepada kedewasaan iman untuk lepas sidik maka tidak kon hapur siaun kesaksian iman mulah inang untuk kedepannya dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagaimana penawaran, bagaimana dengan tantangan kedepannya, karena iman mula di dalam Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memampukan menguatkan saudara hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami dinasihatkan, dikenal, sehingga kami seia, sekata, sehati, sepikir, sehingga perpecahan, perbedaan itu indah alami dalam kehidupan kami. Karena dalam
kekuatan pemberitaan saliblah menjadi kemenangan victory bagi kami, kebersamaan kami. Ajar kami Tuhan supaya merendah, tunduk di hadapan otoritas-Mu Kristus. Di dalam kami namamu Yesus Kristus tunduk. Jangan kami membawa ego kami, kepentingan kami, golongan kami Tuhan dalam aras pelayanan apapun, dalam bangsa dan negara pun, dalam instansi apapun, dalam kami, di dalam masyarakat, di kemajemukan, di plural. Kiranya kami diingatkan yang sudah di dalam mengenal nama Yesus Kristus, supaya ego kami tidak didirikan kembali, tetapi kami tunduk hanya di dalam otoritas Kristuslah yang memenangkan kami dalam kuasa pemberitaan salib itu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sehati sepikir dalam semua aras pelayanan HKBP Bandung Reformanda ke depannya. Kami mau tidak diporak-porakan, dipecah-pecahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kepentingan ego, sifat yang berbeda. Tetapi kami mau tunduk Tuhan di hadapan kuasa otoritas Tuhanlah yang berkenan kepada kami hari ini dan selama-lamanya. Begitu juga Tuhan buat putri kami Julita Sihombing yang akan lepasin Tuhan dalam kesaksian imannya pada minggu pagi ini. Biarlah Engkau berikan Tuhan kekuatan supaya dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus. Apapun kedepannya tantangan, tetapi nama Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus semakin dinyatakan dalam kehidupannya. Dan juga bersama orang tua mereka yang hadir dan semua Tuhan keluarga, Engkau berkati Tuhan dalam kehidupannya. Kami mohon Tuhan, segala kekurangan kami, dosa kami Tuhan, kiranya Engkau hapuskan, supaya dalam nama Yesus kami dilayakkan menerima kebersamaan, persekutuan, penyatuan dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.